Baik, di sini saya akan melakukan proses identifikasi letak ataupun posisi dari masing-masing sensor, aktuator, dan letak ECU dari kendaraan ini. Nah, kendaraan ini jenisnya adalah Toyota Avanza, tipenya adalah tipe G, dengan kapasitasnya 1300 cc. Tahun pembuatan kendaraan ini adalah tahun 2008. Nah, kendaraan ini bisa kita katakan adalah Toyota Avanza tahun 2008 tipe G. Baik, kita langsung aja untuk melakukan identifikasinya. Kita buka kap mesin. Nah, kita akan melakukan identifikasi sensor yang ada pada mesin Avanza ini. Nah, untuk mempermudah pengenalannya juga, kita akan lepaskan air filternya. Di sini baut-bautnya sudah saya lepas. Tinggal mencabut atau melepas dari mesin. Setelah kita lepas kotak air filter dari mesin, kita lanjut ke pengenalan sensor-sensor dan aktuator serta ECU yang ada pada kendaraan ini. Sensor yang pertama adalah sensor ATS. Sensor ini terpasang di kotak air filter. Ini dia sensornya, ATS, air temperatur sensor. Sensor yang kedua adalah PIM atau MAP. Ini adalah sensor tekanan, pressure intake manifold. Letaknya terpasang di kotak air filter. Sensor yang ketiga, TPS. Ini dia sensor TPS. Throttle position sensor, terletak ataupun terpasang di throttle body. Ini throttle body, jadi terpasang di throttle body sensor TPS. Nah, sensor yang keempat, ini dia. Ini adalah sensor OX atau sensor O2, terpasang pada saluran exhaust manifold. Sensor yang kelima adalah sensor WTS. Nah, sensor WTS ataupun ECT, water coolant temperature atau engine coolant temperature, letaknya ataupun terpasang pada kepala silinder bagian belakang dekat dengan saluran bypass. Sensor yang keenam adalah sensor CMP atau camshaft position sensor. Letaknya juga berada di bagian belakang kepala silinder dekat dengan sensor WTS. Nah, sensor yang ketujuh adalah sensor CKP. Ini dia. Ini perhatikan tangan saya, jadi di sini agak jauh ke bawah. Nah, posisinya dekat dengan poros engkol, puli poros engkol. Ini dia. Crankshaft position sensor. Itu adalah sensor yang ketujuh. Nah, sensor yang kedelapan, sensor knocking atau disebut juga dengan knock sensor. Posisinya di bawah daripada saluran intake manifold, ini. Dan sensor knock itu terpasang di blok silinder. Nah, jadi terpasang di blok silinder. Nah, itu adalah sensor knocking atau knock sensor. Nah, sensor yang kesembilan, sensor kecepatan. Nah, sensor kecepatan itu terpasang di rumah transmisi. Jadi kalau kita ke bawah, terpasang di rumah transmisi. Nah, di situ ada soketnya nanti. Di letaknya posisinya dekat ataupun di rumah transmisi di bagian bawah ataupun kolong. Lalu kita mengenal lagi di sini adalah aktuator yang terdapat di kendaraan ini. Yang pertama itu adalah CWI. Ini dia. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 CWI-nya. Kontrol coil with igniter. CWI itu adalah coil with igniter. Lalu yang kedua, injektor. Nah, ini dia. Ini yang warna kuning ini, yang ada soketnya ini. Jadi ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Itu adalah injektor. Lalu aktuator yang ketiga adalah
VSP. Ini valve solenoid. Lalu yang keempat adalah OSP. Ini atau disebut juga dengan OCV, oil control valve. Ini dia. Lalu aktuator yang berikutnya adalah switch AC. Switch AC terletak di ruang penumpang. Jadi kita untuk mengonkan AC itu di situ ada switchnya. Lalu aktuator yang berikutnya adalah ISC. Nih, ISC, idle speed control, terpasang pada atau terletak di throttle body juga. Nah, ini tadi ISC-nya. Oke. Nah, di sini saya sudah menyampaikan sensor-sensor dan aktuator yang ada pada kendaraan ini. Sekarang kita akan mengetahui letak daripada ECU kendaraan ini. Nah, ECU-nya berada di bagian sebelah kiri depan. Di bagian sebelah kiri depan. Jadi kalau kita buka pintu, jadi ECU-nya berada di bawah dashboard bagian depan sebelah kiri. Nah, ini dia posisi ECU-nya. Ini adalah ECU atau juga ECM. Jadi dia letaknya berada di bawah dashboard sebelah kiri depan. Ya. ECU ataupun ECM, engine control unit, atau juga disebut dengan engine control module. Baik. Di sini saya sudah menyampaikan letak ataupun posisi dari masing-masing sensor, aktuator, dan letak ECU dari mobil ini. Jadi tipe kendaraan ini Toyota Avanza tahun 2008 tipe G. Jadi terima kasih. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan selamat siang. Salam otomotif.